prosesnya dari mulai kuliah kan, tahu ukuran-ukuran perhitungan itu kan pasti belajar. Nah, kalau nggak belajar, misalkan ada dokter, bisa saja malpraktek, ya, alias margin call kalau dalam trading. Ya. Jadi walaupun jadi trader itu nggak mudah, tapi yakin bisa. Ya. Dengan adanya bimbingan dan pelatihan, makanya saya sering sekali di grup itu, kita bersama belajar, berlatih, berjuang bersama bisa gitu. Ya. Karena kita sama-sama bisnis trading forex dan gold ini yang memang kebersamaannya itu kuat. Ya. Beda dengan bisnis konvensional atau sektorial, saya ngalami itu. Buka ayam goreng aja, pesaingnya itu bukan sesama ayam goreng, kanan kiri kita pesaing kita. Dikirim yang nggak kelihatan. Ya, saya sempat ceritakan dulu, dikirim yang nggak kelihatan. Ada hal-hal gaib yang memang dikirim ke toko saya. Nah, itu pesaing, tetapi dalam trading forex dan gold online ini yuk kita saling dukung. Ya. Ada yang saling mengingatkan, ada yang bandel. Mohon jangan koreksi nih ya. Jangan tersinggung maksud saya. Saling mengingatkan, benar bahwa bukan seperti inilah, karena kita untuk menuju prospek bisnis masa depan. Ya. Pada dasarnya kan orang mau bisnis, dia pernah pengalaman tempat lain, ya, lalu punya modal buka bendera sendiri, ya, atau pernah ikut orang joint partner atau turunan dari orang tua, atau memang dia kuliah, ya, begitu lulus dia memiliki sertifikat sarjana teknik misalkan gitu, arsitek, ya. Nah, jadi seperti itu dan terus dilatih kan itu. Sama seperti seorang atlet. Atlet aja dilatih nggak hanya jurus-jurusnya saja. Fisiknya dilatih, push up, ya. Supaya kita mempertahankan modal kita ini sangat kuat. Jangan sibuk nyerang aja. Sibuk nyerang tuh maksudnya tuh cari untung terus, tetapi nggak memikirkan pertahanan modal. Sama seperti kita bertinju, ya, lawan kita Mike Tyson, kita sibuk nyerang Mike Tyson, begitu Mike Tyson itu mukul kita sekali aja, nggak kuat pertahanan kita, ambruk. Ya. Pertahanan modal dalam trading forex dan gold online ini adalah money management. Ya, nanti kita ada. Oke, jadi bisnis masa depan ini kita persiapkan dari sekarang. Ya. Saat nanti kita sudah pensiun, saat kita sudah tidak lagi produktif untuk kegiatan fisik, ya, sehingga bisnis masa depan ini siap, bekal kita sudah mapan. Prosesnya ini dari sekarang. Karena dari trading santai ini lifetime support, maka ikut terus, bertanya terus, atau terus dilatih, ikut pelatihan, sehingga nanti terbiasa dari kedisiplinannya, ya, terbiasa dari menggunakan yang tadi nggak gunakan stop loss, sekarang gunakan stop loss, terbiasa dari entry tidak ada dasar, sekarang ada dasarnya, ya, terbiasa dengan menggunakan money management dan terbiasa menggunakan time management. Ya. Prosesnya itu target saya setahun untuk bimbingan Anda, walaupun bukan sebagai target ya. Kalau bisa sebelum setahun sudah menjadi mahir. Ya. Di mana coba? Ya. Oke. Karena pada umumnya ada 4 kesalahan orang yang baru masuk dunia trading forex dan gold. Ini berdasarkan survei ya. Kesalahan orang pertama adalah langsung berinvestasi tanpa belajar dan berlatih terlebih dahulu. Cari signal. Belum tentu signal itu dari akun realnya yang ngasih signal. Belum tentu di input sama si yang ngasih signal. Belum tentu dia nganalisa signal itu. Bisa saja dia copy paste dari tempat lain. Benar nggak? Walaupun dia bekerja di broker tersebut. Nah, saya bicara yang benar. Kadang-kadang ingin cepat maksudnya, tujuannya adalah ingin cepat, ya.
penawaran marketing atau penawaran sales tuh ya sangat. Saya juga pernah jadi sales, saya pernah juga ditawarin jadi sama sales. Jadi saya tak paham nih. Tetapi kembali lagi, saya harus memperbaiki dan mencerdaskan financial trading Indonesia. Jangan sampai banyak terkena iming-iming lagi. Begitu buka akun, langsung deh cari signal. Langsung deh cari jurus. Ikut seminar sana, ikut seminar sini. Yang memang metode-metode, misalkan metode Ichimoku, metode yang alligator, metode harmonic pattern, wah itu udah terlalu jauh. Ya. Sedangkan pondasinya terlebih dahulu nih, konsep kita mau dagang, mau investasi. Strategi kita kan bagaimana mempertahankan modal supaya nggak jadi nol. Modal kita jadi nol, jangan deh. Dengan cara apa? Implementasikan bisnis kita implementasikan tradingan kita seperti bisnis konvensional kita atau sektorial kita, di mana dagang itu nggak perlu, jangan sampai lotnya besar ya, baru berbisnis langsung buka toko yang besar, jangan ya. Oke, lalu yang kedua, kalaupun belajar, langsung metode tanpa bangun fondasi yang kuat. Ya. Jadi cari jurus, cari entry yang tepat di mana nih. Sedangkan permasalahan yang selama ini saya survei, yang saya lihat, banyak orang loss itu bukan dari metode yang mereka pelajari. Rata-rata adalah mindset dan fondasi mereka nggak kuat. Misalkan gini, metode crossing moving average. Begitu crossing moving average, begitu udah ketinggalan, main masuk aja. Ya. Takut ketinggalan. Ya. Begitu Anda masuk, harganya turun ke bawah, ya moving average-nya ke atas, ya nggak sabar, tiba-tiba panik, cut posisi. Besok lagi diulang gitu-gitu lagi, ya. Karena nggak ada SOP atau standar operational prosedur yang dilakukan. Nah, trading santai ada SOP-nya. Melakukan ulang kembali, ganti-ganti metode, atau mencari alat bantu yang berbeda-beda tanpa paham penggunaannya. Nah, contoh gini, broker nawarin satu trading tools. Wah, coba deh pakai trading tools ini. Tapi nggak tahu cara penggunaan seperti apa. Alat bantu atau trading tools ini sama seperti alat bantu kita teknik ya. Misalkan gini, kita mau gergaji kayu, mau memotong kayu. Ya. Apakah dengan obeng atau gergaji? Atau pisau? Ada 3 alat bantu. Nah, otomatis kan dengan gergaji. Lalu saya mau paku ini ke dalam ke dinding. Ada sendok, ada palu, ada gergaji. Pakai yang mana ya? Nah, kegunaannya harus tahu. Dikasih moving average kita. Wah, cara pakai moving average gimana nih? Bahasa Indonesia moving average pergerakan rata-rata. Garis-garis ini aja. Terus caranya gimana? Nah, ada rule-nya kalau ketinggalan itu saya harus bagaimana. Ya. Misalkan moving average diajarin ini memotong nih. Dia memotong candle ke atas. Ya, candle-nya ke atas. Udah ketinggalan. Udah berapa candle ke atas. Karena Anda berpikir takut ketinggalan, main entry buy aja. Nggak tahu penggunaan moving average sebagai apa. Ya, nanti kan besok kita belajar tuh. Fungsi dari moving average. Bisa identifikasi tren, bisa sebagai support dan resisten. Artinya kalau udah ketinggalan ya sudah, jangan dikejar. Tunggu harga itu kembali ke moving average tersebut atau retest, baru kita beli lagi. Nah, kan gitu rule-nya. Ya. Penggunaannya kan sebagai mendeteksi tren dan sebagai support resisten. Nah, oke ya. Saat belajar memiliki ekspektasi terlalu tinggi. Nah, ini sering sekali nih.
dari beberapa, ada kok member trading santai seperti ini. Misalkan hanya dalam waktu 1 hari 2 hari langsung berubah menjadi bug Power Ranger lah. Misalkan gini, begitu ikut kelas sehari 2 kali, wah saya harus jago nih. Kalau misalkan masih saya belum pintar-pintar juga, berarti salah mentornya. Nah, jadi mentor yang salahin. Ya. Sedangkan ini proses ya, langsung ingin jadi sakti dalam 1 kali 2 kali, ya, dan bisa konsisten profit, bahkan kaya raya. Ini kan mindset yang salah. Jadi nggak mau berlatih lagi gara-gara kok cuman 2 hari berlatih saja dia belum pinter-pinter. Makanya kan ada konsep yang lifetime support seumur hidup. Bagaimana kalau misalkan kita berlatih, gagal lagi, berlatih lagi sebelum pertandingan. Sedangkan tidak ada yang berhasil pertandingan tanpa berlatih. Benar nggak, Pak? Ya. Lalu mengukur tingkat kemajuan dalam belajar dan berlatih langsung dalam bentuk profitnya uang. Nah, bisa dipahami ya? Jadi kemajuan dalam berlatih itu dinilai, diukur dalam bentuk profit uang. Ya. Bukan peningkatan kompetensi, kecakapan atau kemampuan, padahal profit datang jika kompetensi itu sudah dimiliki. Makanya dalam signal-signal trading yang teman-teman berikan, saya sangat senang sekali, bukan masalah profit loss-nya ya, yang penting ada effort. Ada suatu planning, trading plan yang teman-teman sharing ke grup ya, dan bisa digodok bareng-bareng kalau bagus ya, dan bukan masalah profit atau loss-nya. Profit atau loss itu nomor 2 deh ya, kan pasar menentukan ya. Yang penting kita ada effort, ada usaha di mana melakukan perencanaan trading atau trading plan ya. Begitu ada head and shoulder, ada peluang info, justru kita dukung. Soal profit atau loss urusan nanti ya. Jadi gitu ya. Jadi mengukur tingkat kemajuan dalam belajar dan berlatih langsung bukan dalam bentuk profit, wah konsisten profit terus, enggak ya. Jadi ada peningkatan kompetensinya. Kompetensi dalam peningkatan, baik tadi sebelumnya saya nggak bisa baca shooting star, sekarang sudah bisa membaca shooting star. Yang tadinya belum bisa melihat chart pattern, saya sudah bisa membaca chart pattern, pola-pola entry-nya yang tepat bagaimana. Nah, itu kompetensinya meningkat. Ya, jadi bukannya untuk ikut sekali 2 kali harus profit konsisten. Mohon itu mindset-nya diperubah dulu. Ya. Untuk kepentingan bersama ya. Jadi proses belajar dan bimbingan, tanamkan mindset positif, durasi bukan jadi patokan, tapi target pribadi sebagai komitmen kita. Ya, paham ya? Belajar adalah investasi, ilmu adalah rezeki. Ya. Karena banyak sekali yang akan kita hadapi, ya. Karena 4 kemungkinan yang akan kita hadapi ini pasti ada. Oh, ada pertanyaan ya, sorry. Baru lihat. Pak Angir, apa nih? Saya dapat tabel transaksi, ada broker yang volume FX-nya kosong. Oh, bisa dibuka. Oh. Ntar kita bahas tuh, saya download dulu. Nanti kita bahas broker ya Pak Ang ya. Saya tutup dulu ya. Jadi 4 kemungkinan yang akan dihadapi dalam trading atau investasi, terutama trading atau dagang ya. Kemungkinan pertama tuh untung besar atau profit besar.
Kemungkinan kedua adalah untung kecil atau profit kecil. Kemungkinan yang ketiga, loss besar atau rugi besar. Kemungkinan yang keempat adalah loss kecil atau rugi kecil. Dalam trading santai kita coret yang ketiga. Setuju ya? Ini saya harus ulangi berkali-kali nih, agar mindset kita berpikir bahwa saya akan hindari loss besar. Kalau loss kecil mungkin ada, ya. Walaupun kita sudah berupaya, tetapi jangan kita hindari hal tersebut. Ya. Loss besar kategorinya adalah margin call. Ya. Kalau nggak mau loss kecil juga, nggak mau rugi sama sekali, ya nggak usah dagang. Ya. Oke. Jadi kerugian yang besar ini kita coret dengan arti kata gunakan money management yang benar, pertahankan modal kita, ya, dan nawar setiap entry. Ya. Kecuali ada price action. Price action aja mesti kita tawar, ya. Candlestick hammer aja mesti kita tawar 50%-nya lagi. Ya. Jadi untuk menghindari loss besar atau rugi besar itu adalah kata kuncinya adalah nawar. Nawar itu resiko kita jadi kecil antara stop loss dan entry kita, dan nawar pun juga menghindari kerugian yang sangat besar. Ya. Karena 4 yang menyebabkan loss besar atau margin call ini, ayo, ini sangat penting nih. Jadi bagi yang baru sangat-sangat beruntung. Jangan sampai seperti yang sudah ada pengalaman-pengalaman kita ya, maksudnya gitu. Trading tanpa stop loss, bisa loss besar, dan bisa margin call. Kalau ada yang protes, silahkan. Oh, kena stop loss terus ya, stop loss-nya di mana? Penginputannya. Dan kalau misalkan tanpa stop loss kita bisa tidur nyenyak, ya, dan equity kita bertambah, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tanpa stop loss, yang seperti gambar Pak Gun kirim kemarin, mandangin pacar tuh, mandangin chart, mandangin grafik, ya jangan. Apalagi belum tidur mikirnya grafik terus. Nggak nyenyak tidur kita. Ya. Dan menggunakan lot besar, sama seperti tadi, prinsip tukang cabai ya, pedagang cabai. Ya. Atau apapun juga bisnis kita ya. Jangan, di pemula jangan berani berspekulasi yang dengan stok barang yang banyak, jangan ya. Karena ini nyata nih dengan saudara istri saya. Saudara istri saya kan banyak rata-rata main handphone dari orang-orang Kuntian ya. Nah, dia main handphone, ambil stok barang, ada yang unitnya banyak, ada aksesorisnya banyak, begitu nggak bisa jual lagi, udah repot. SL ideal emas berapa? Oh, ini Pak Wahyu tanya privat. Oke, SL ideal emas itu adalah kalau misalkan harian 70 sampai 100 pip ya. Hitungan angka, range-nya. Range-nya 70 sampai 100 pip. Makanya semalam tuh kita mau live trading, wah ada 200 nih. Saya nggak mau ambil. Ya, nggak mau ambil terlalu jauh resiko saya. Karena konreal. Nah, untuk jangka panjang, mengacu pada worst case skenario pada support yang kuat. Nanti, sekalian pertanyaan dari Pak Erik ya, mengenai tabel menginput posisi dengan long term perspektif. Ini konsepnya adalah short term strategi kita. Kita short term strategi dulu. Short term strategi kita mengacu pada long term perspektif. Tetapi untuk yang kita long term perspektif nanti ada money manajemennya. Jadi kalau untuk XSL yang ideal pada emas 70 sampai 100 pip ya untuk day trade. Melawan tren pasar, nih jangan ya. Ya silakan aja kalau melawan tren pasar. Tetapi harus dengan stop loss. Nah, posisi averaging minus biasanya ini membuat kita jadi mendekati margin call. Apalagi averaging kita nggak sesuai dengan modal kita. Dan itu sering sekali saya dikasih statement-statement
Harus bagaimana nih coach? Waduh, posisinya udah banyak sekali. Nggak hanya 1-2 orang. Udah banyak posisinya averaging. Ada yang locking lagi. Harus gimana coach? Waduh, ini ibaratnya kesalahan Anda, saya harus perbaiki. Ikut pusing jadinya. Tindakannya seperti apa? Ada 2, saya bilang. Bakar semua, ya, kembali ke trading yang baru, ya, ibaratnya lupakanlah, dipikirin juga jadi nggak akan balik, ya, atau ya, sabar sampai benar-benar harga yang jemput. Udah, lepasnya mana dulu? Lepas dalam kondisi kuncian, dalam averaging, ya, kalau kuncian terutama ya, lepas yang posisi yang tidak seiring berjalan dengan tren jangka panjang. Misalkan tren jangka panjangnya ada, Anda ada lockingan gold, ya, berarti harus siap-siap lepas sell-nya. Lepas sell-nya. Begitu ada sedikit kerugian pada sell Anda, atau ada profit berapapun aja, Anda lepas. Buy-nya biar tahan. Kalau mau aman, misalkan uang saya nggak cukup, ya beban lotnya dikurangin untuk menahan buy. Nah, itulah baru kita trading dengan suasana baru lagi. Nggak bisa langsung copot semua, ibaratnya penyakit udah kronis, hajar semua dengan kasar, jangan, bahaya. Nah kalau averaging banyak, ya antara 1-2 ya, mau bakar posisinya atau nunggu sampai harga kejemput, udah itu doang. Karena nggak mungkin curhat sama saya, langsung harga itu berubah, nggak bisa. Nah, jadi seperti itu, ya. Averaging minus jangan. Kalau averaging positif boleh. Caranya gimana? 1, follow the trend dan gunakan Elliott Wave, itu aja, ya. Dengan target yang memang kita belum tercapai target Elliott Wave-nya. Apalagi masih dalam gelombang 1 dan 2, berarti masih panjang kan, masih berpotensi menuju gelombang kelima. Tapi jangan selalu berpikir bahwa ini pasti naik, enggak, batasi kerugian kita. Ya. Oke. Nah, ini nggak perlu dijelaskan lah ya, namanya demo akun, pelatihan. Ini forex trader dan forex gambler ya. Dari gambarnya aja udah beda nih. Ya. Trader itu dagang, bukannya kita mencari sinyal. Ya. Kita ikut sinyal sana sini, ya. Untuk apa coba? Buat perbandingan, cari contekan, berarti zaman dulu senangnya nyontek. Cobalah, ciptakan suatu pekerjaan, jangan kita menunggu suatu pekerjaan. Nah, ciptakan suatu pekerjaan adalah kita buat suatu effort, membuat trading plan. Ya, ada upaya di dalam jam trading Anda, lihat trennya sedang naik atau sedang turun. Begitu tren sudah Anda dapat, berarti sudah dapat bahan baku buy atau sell. Ya. Begitu sudah dapat bahan bakunya buy, belinya di berapa? Nah, kan gitu. Cari support resisten. Kalau misalkan trennya naik, ingin buy, cari support. Supportnya jangan support yang sendirian. Cari beberapa metode support yang berada di level atau area tersebut. Nah, sudah Anda tentukan support atau resisten untuk entry, itu kan peluang entry. Tinggal mencari peluang exit-nya. Exit ada 2, exit dalam kondisi profit atau loss. Nah, jangan profitnya aja, loss-nya nggak dipikirkan. Sudah Anda input ke market, ya sudah tutup komputer Anda, aktivitaslah kembali. Lakukanlah hal tersebut berkali-kali mengacu pada time management. Begitu Anda sudah siap dengan menjadi profesional trader, ya, Anda ingin full-time trader, tapi nggak harus ya, karena jadi full-time trader tuh nggak enak. Jujur aja, saya ngalami. Pak Chandra tahu tuh. Capek depan monitor saya. Makanya dengan pengalaman ini, saya dapat time management yang saya akan share.